Sekarang kita mempelajari bagian kedua dari daring proyek ini. Bahannya, topiknya adalah tentang kata kerja, verb. Penting kita memahami secara pasti istilah-istilahnya. 1. Setiap kalimat harus ada kata kerjanya. Tetapi kata kerja ini tercatat di kamus berdiri sendiri. Nomor 1 disebut kata kerja dasar. Bahasa Inggrisnya infinitive verb. Apa artinya? Infinitive verb adalah kata kerja dasar yang dimulai dengan kata to. Contoh, to drink, to give, to love, to study, to meet, to play, to forgive, memaafkan, to pray, berdoa. Ini bentuk yang disebut infinitive verb. Yang kedua, kata kerja yang sudah mendapat fungsi predikat. Istilahnya adalah finitive verb. Kalau kita rumuskan definisinya begini. Finitive verb adalah sebuah kata kerja yang berfungsi sebagai predikat dalam kalimat-kalimat yang dipakai saat berbicara. Contoh, we study biology in the library. Study. Inilah yang disebut infinitive verb. Fungsinya predikat. Dulu disebut sebutan. Contoh lain. I understand your thought. Saya mengerti pikiranmu. Understand ini disebut infinitive verb. Baik. Yang berikut, kata kerja bantu. To be. Dalam bahasa Inggris, kata kerja bantu atau to be ini bentuk sekarangnya ada 3. Hati-hati ya, hanya 3 harus dihafal baik-baik. Am, are, is. Contoh dalam kalimat. I am a professor. I am lazy. You are my friend. You are lazy. He is my friend. Bobby is a nurse. Contoh lain. Siska is beautiful. Siska cantik. My mother is diligent. Rajin. Mamaku adalah rajin. The dog is black. The monkey is greedy. Kera itu rakus. We are diligent. We are very busy. You are Indonesian. Kamu orang Indonesia. You are responsible. You are kind. Kamu baik. They are farmers. They are fishermen.
nelayan. Ini contoh kata kerja bantu to be. Yang berikut, kalimat-kalimat itu menggunakan dua macam kata kerja yang menentukan kelengkapan sebuah kalimat. Sebuah kalimat itu pada dasarnya hanya ada subjek dan predikat atau verb kata kerja. Tetapi ada juga yang mau lengkap. Subjek, predikat, objek, komplement. Subjek, kata kerja, pelengkap penderita, dan keterangan. Ada 4. Lalu ada juga yang hanya 3. Subjek, predikat atau verb, dan keterangan pelengkap atau komplement. Nah, apa nama kata-kata kerja khas untuk kalimat-kalimat ini? Yang pertama A, transitive verb. Artinya kata kerja yang memiliki objek dan pelengkap. Ada 2 ya, objek dan pelengkap. Contoh kalimat. They buy many flowers in the flower garden. Mereka membeli banyak bunga di kebun bunga. My uncle sells a big and strong horse in the market. Pamanku menjual seekor kuda yang besar dan kuat di pasar. Mana objeknya? Kuda, keterangan tempatnya di pasar. Berikut kalimat dengan kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif ini pada dasarnya hanya menggunakan keterangan pelengkap, tidak ada objeknya. Ada beberapa. Romo sebutkan contohnya dalam bentuk infinitif, dalam bentuk dasar. To go, to walk, berjalan, to work, bekerja, to swim, to sleep, dan seterusnya. Contoh, Nico sleeps in the pig stable. Niko tidur di kandang babi. Jangan menyangka kandang babi itu objek. Tidak, kandang babi itu keterangan tempat. They go to Waikabubak by bus. Mereka pergi ke Waikabubak dengan bis. Tidak ada objek selain keterangan tempat dan keterangan cara. Caranya apa? Dengan bis. Many little boys swim happily in the river. Banyak anak kecil berenang dengan bahagia di sungai. Subjek banyak anak kecil, predikat verb berenang, caranya dengan berbahagia, keterangan tempatnya di sebuah sungai. Baik, ini penting diperhatikan. Lalu istilah lain, dan ini yang paling menantang bahkan menjengkelkan. Untuk berbicara bahasa Inggris, Anda harus belajar 2 kelompok besar kata-kata kerja. Kata kerja tak beraturan dan kata kerja beraturan. Yang pertama disebut irregular verb. Yang kedua disebut regular verb. Persoalan dengan kata-kata kerja ini, inilah kekhasan bahasa Inggris. Anda harus merubah bentuk kata kerja sesuai dengan saat terjadinya suatu tindakan, atau perbuatan, atau keadaan.
Kata kerja dalam bentuk sekarang seperti ini tulisannya. Dalam bentuk lampau berubah total. Apalagi yang sudah selesai, lebih repot lagi. Kita mulai dengan kata kerja tak beraturan. Infinitif, to go. Bentuk sekarangnya go. Go. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal menjadi goes. Nah, bagaimana bentuk lampau? Went. Went. W-E-N-T. Yesterday I went to Manila to meet my grandparents. Kemarin saya pergi ke Manila menjumpai nenek kakekku. Saya sudah pergi ke Jakarta. I have gone to Jakarta. She has understood my idea. Dia sudah mengerti ideku. Bentuk lampau selesai. Kita akan pelajari ini kembali secara panjang lebar saat kita bicara topik tentang kata-kata kerja menurut saat terjadinya. Tenses atau tunggal tense juga disebut time preference, penunjuk waktu. Kita harus kerja keras dan tidak boleh menyerah. You want to speak English, then never to give up. You have to try hard. Practice and practice until you speak English. Oke? Yang berikut, kita masih lagi perlu belajar tentang linking verb. Kata kerja penghubung subjek dan keterangan pelengkap. Linking verb ini menyebabkan subjek benda itu menjadi jelas. Contoh, my friend Johnny becomes a teacher. My father gets angry with me. Bapak jadi marah dengan saya. You sound very good. Anda kedengarannya begitu baik. Hey Malo, you look cool. Malo, kau tampak keren. Nanti kita belajar lebih luas lagi ya. Lalu yang terakhir ada kata kerja yang disebut causative verb. Kata-kata kerja yang dipakai untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. Sebagai perintah, sebagai izin, sebagai ajakan. Contoh, yang mana causative verb? My brother makes me clean the room. To make di sini artinya bukan membuat, tetapi memaksa saya untuk membersihkan ruangan. My father gets angry with me. Papa jadi marah terhadap saya. Get bukan mendapat tetapi menjadi. Romulinus turns 69 years of age. Romulinus berumur 69 tahun. Ini kata kerja yang disebut linking verb. Dan yang terakhir, kita sudah di causative. Causative verb. My father let me drive his car. Bapakku mengizinkan saya menggunakan mobilnya. Nanti kita akan belajar secara khusus kalimat-kalimat bersyarat, conditional verb. Itu nanti tema lain.
hanya untuk daring yang kedua, kiranya cukup dulu. Karena sudah bertumpuk, nanti kita mantapkan lagi dalam pertemuan keempat. Kita akan bahas dengan banyak contoh yang lain. Demikian yang saya sajikan saat ini. Oke. Dear students, please feel just relaxed. Don't feel like hopeless in English, tidak punya harapan. You can speak English. The only way you have to go is studying, practicing. And then trying to speak with your friends, with people. Never block yourself by thinking, oh, I might make a lot of mistakes. Saya mungkin buat banyak kesalahan. I'm too shy to speak English. Saya terlalu malu untuk bicara Inggris. Sorry, English is not for me. No. Forget the bad attitude. It's okay with me. I can speak English. I will learn English very hard because more and more English is spoken in many places. Okay? Thank you.